Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum dan Etika Bisnis kelas C akan mempresentasikan prinsip GCG dan CSR dalam kegiatan bisnis. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Hasan Ramadhani dengan NIM 45. Yang kedua ada Nova Dwi Febriana dengan NIM 60. Yang ketiga ada Marsha Zulfia dengan NIM 63. Yang keempat ada Ajeng Tri Kusuma Pratiwi dengan NIM 120. Ya, kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dan prinsip GCG, di mana GCG tersebut berarti tata kelola perusahaan atau dikenal dengan Good Corporate Governance. Itu adalah suatu rangkaian di mana yang berisi kebijakan, aturan, kebiasaan yang bisa mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Dan saya akan memberikan contoh pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Effendi. Menurut Effendi, dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance, menyatakan bahwa pengertian GCG adalah suatu tatanan atau sistem pengendalian internal suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka Yang kedua ada Sukrisna Agus, di mana beliau mengatakan bahwa GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, jajaran direksi, dewan komisaris, dan stakeholder lainnya. Ditentukan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Konsep itu dikenal dengan tarif TARIF, di mana itu adalah singkatan dari T transparency, A accountability, R responsibility, I independency, dan F fairness. Konsep ini kemudian diterapkan dalam suatu korporasi atau perusahaan. Saya akan menjelaskan apa itu tadi konsep dari GCG, 5 konsep tersebut. Yang pertama ada transparansi. Transparansi adalah konsep yang berguna untuk menjaga objektivitas dari perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan memberikan informasi terbuka, jelas, dan mudah diakses. Apalagi sekarang kan banyak teknologi yang bisa memadai hal tersebut. Yang kedua yakni accountability atau akuntabilitas. Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dilakukan oleh suatu korporasi. Dan yang ketiga ada responsibility, di mana tersebut adalah tanggung jawab. Perusahaan harus tetap patuh terhadap tanggung jawabnya, yakni dalam hal regulasi dan peraturan yang berlaku, seperti contoh membayar pajak, kesehatan, dan keselamatan pekerja. Dan yang keempat ada independensi atau kemandirian, di mana konsep ini mendorong suatu perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya demi kepentingan bisnis. Dan yang kelima atau yang terakhir yakni fairness, kesetaraan, di mana konsep ini dimaksudkan terhadap perusahaan agar menyetarakan derajat, tidak ada yang namanya pembeda-pembedaan di antara perusahaan tersebut, seperti kalau bawahan diperlakukan seperti layaknya ya nggak mendapatkan hak-hak yang seharusnya, malah ditindas, yang disuruh-suruh seenaknya, seperti itu. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi GCG. Faktor yang mempengaruhi GCG ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yakni faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Nah, dalam perusahaan sendiri kan ada kayak budayanya, seperti penghargaan kalau ada banyak pemasukan atau omset yang tinggi, adanya komunikasi yang terbuka dan jujur,
terus kerja yang produktif seperti itu. Lalu ada aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang harus kita taati juga, di mana ada SOP tersendiri kan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga ada manajemen pengendalian risiko perusahaan, juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Yang keempat, standar terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap kemungkinan buruk terjadinya pada perusahaan. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik, di mana keterbukaan informasi tersebut dapat menjadikan publik mengetahui gerak-gerik dari manajemen dan mengetahui bagaimana kedepannya suatu perusahaan tersebut gitu. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor dari luar. Yang pertama yakni pemerintah dan regulator, yang dimana tugasnya untuk mengawasi atau menjaga agar perusahaan tersebut tetap dalam kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan, agar juga investor percaya bahwa perusahaan tersebut berjalan pada jalan yang benar. Lalu yang kedua ada investor, di mana investor sendiri yakni pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Yang ketiga ada komunitas keuangan, yakni seperti Departemen Keuangan RI, Bursa Efek, yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian dan prinsip CSR. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep di mana sebuah perusahaan harus mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah dilakukannya terhadap lingkungan sekitar serta stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Jadi, perusahaan tidak boleh hanya memusatkan pada satu titik sebagai acuan keputusannya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap sisi-sisi lainnya. Dalam Corporate Social Responsibility terdapat 3 prinsip yang terkandung, yaitu yang pertama ada sustainability, yang kedua ada accountability, dan yang ketiga ada transparency. Prinsip sustainability berkaitan dengan cara perusahaan memberlakukan program kerjanya dengan memperhitungkan keberlanjutan sumber daya perusahaan guna memberi arahan penggunaan sumber daya tersebut dengan memperhitungkan kemampuan angkatan kerja di masa yang akan datang. Yang kedua, prinsip accountability, yaitu upaya perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang mereka lakukan secara terbuka kepada pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Prinsip ini juga menjadi sarana peningkatan citra serta relasi perusahaan. Dan prinsip yang terakhir yaitu transparansi, berkaitan dengan sistem pelaporan kegiatan yang dilakukan perusahaan dan berpotensi memiliki dampak kepada pihak internal. Selanjutnya adalah aspek pendorong CSR. Terdapat 6 aspek yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan, yaitu yang pertama, profitabilitas. Semakin besar keuntungan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin besar pula kemampuan serta peluang perusahaan tersebut untuk melakukan program CSR. Yang kedua adalah ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan tersebut akan semakin banyak, sehingga semakin besar juga kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan kepada lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan CSR. Yang ketiga adalah kepemilikan saham publik.
Perusahaan yang go public dan telah terdaftar dalam BEI akan memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik. Artinya, semua aktivitas dan kegiatan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Meskipun tingkat kepemilikan saham beberapa pihak berbeda-beda satu sama lain. Dengan demikian, semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR. Yang keempat adalah Dewan Komisaris. Sebagai wakil shareholders perusahaan, Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak. Dewan Komisaris juga mempengaruhi besarnya CSR yang akan dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan di hadapan masyarakat. Yang kelima, ada leverage. Leverage atau penggunaan aset dan sumber daya perusahaan juga menjadi salah satu pendorong agar CSR dapat dilakukan. Jika nilai leverage perusahaan semakin besar, maka kemampuan melakukan CSR akan semakin sedikit. Yang terakhir adalah pengungkapan media. Faktor ini merupakan salah satu dari yang terpenting. Semakin baik pengungkapan media tentang citra perusahaan, semakin besar juga kewajiban perusahaan melakukan CSR. Hal ini terjadi karena seringnya media melebih-lebihkan berita yang ditulis, sehingga mau tak mau perusahaan harus melakukan yang terbaik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, selanjutnya adalah masuk materi pada manfaat dan faktor pengaruh CSR. Untuk manfaat CSR ini terbagi atas dua pihak, yakni yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan dan yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat CSR bagi perusahaan yang pertama adalah meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat serta publik. Jadi, perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Yang kedua adalah adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, dalam menjalankan kegiatan CSR ini, perusahaan tidak bekerja sendirian. Biasanya, perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerja sama dalam menjalankan program CSR-nya. Yang ketiga adalah dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor. Nah, banyak cara yang dilakukan perusahaan agar dapat unggul dari kompetitornya. Salah satunya adalah dengan melakukan program CSR ini. Dengan melakukan program CSR, maka perusahaan akan berusaha tampil beda dari para pesaingnya dan menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli dengan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Dengan memberikan produknya secara gratis tersebut, secara tidak langsung perusahaan akan memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Masyarakat yang menerima produk yang diberikan secara cuma-cuma itu akan memakai dan menggunakan serta mengetahui keunggulan suatu produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah masuk kepada manfaat CSR untuk masyarakat. Yang pertama adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Lewat program ini, masyarakat akan mendapatkan keahlian serta keterampilan profesional yang tidak dimiliki suatu organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti dapat menjalankan bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Manfaat CSR bagi masyarakat adalah bagaimana membuat suatu konsep yang dalam mengembangkannya itu dan usahanya sehingga mencapai sasaran kesejahteraan para stakeholders atau para masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga akan berdampak bagi bisnis sekaligus bagi kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat adalah terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya masuk kepada materi faktor pengaruh CSR. Untuk faktor pengaruh CSR ini terbagi menjadi 5.
Yang pertama adalah sensitivitas industri. Perusahaan yang tergolong memiliki sensitivitas industri yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapannya yang lebih luas. Yang kedua adalah leverage. Nah, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang lebih rendah. Yang ketiga adalah profitabilitas. Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab manajer ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Yang keempat adalah kepemilikan saham. Nah, semakin besar kepemilikan saham publik, maka semakin efisien juga pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu yang kelima adalah ukuran perusahaan. Nah, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan kecil. Materi selanjutnya yakni bentuk CSR. Yang pertama adalah cause promotion. Di dalam program ini, CSR sangat mendorong antusias masyarakat untuk dapat mendonasikan dana, waktu, uang, dan sumber daya lainnya yang lebih bermanfaat. Yang kedua adalah corporate philanthropy. Nah, dengan program ini, memberikan sumbangan dalam bentuk tunai, memberikan tawaran bantuan, beasiswa, donasi dalam bentuk produk atau milik perusahaan, memberikan pelayanan, dan masih banyak lagi untuk memberikan fasilitas terbaik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah community volunteering. Nah, di dalam program ini adalah dengan bentuk memberikan dorongan dengan karyawan, pedagang eceran untuk membantu mengisikan waktu secara sukarela dengan tujuan utama untuk memberikan ketentuan program yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah corporate social marketing. Nah, program ini dilakukan dengan memperkuat positioning brand dari sebuah perusahaan dan bahkan bisa melibatkan karyawan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan kepedulian masyarakat, yang dimana hal ini adalah digunakan untuk meningkatkan serta mendorong kegiatan penjualan serta antusiasme perusahaan untuk mendukung program bentuk CSR yang baik. Yang kelima adalah corporate related market. Jadi, perusahaan yang sudah baik akan memberikan persentase tertentu dari jumlah penghasilan dalam bentuk suatu kegiatan yang dimana dalam bentuk penjualan produk. Perusahaan akan menilai terhadap situasi yang ada dan menetapkan tujuan yang akan dijalankan, memastikan target pemasaran. Audiensi yang terakhir akan melakukan perhitungan dengan rencana pemasaran, rencana anggaran, serta rencana implementasi atau evaluasi. Yang kelima ada socially responsible business practice. Jadi, perusahaan akan melakukan investasi demi memberikan dukungan pemecahan di masalah sosial, demi meningkatkan kesejahteraan komunitas, dan memberikan perlindungan di lingkungan. Jadi dalam hal ini, perusahaan itu akan melakukan beberapa hal, seperti memberikan fasilitas yang disesuaikan dengan standar keamanan yang ada, lalu mengelola limbah, melakukan pemberhentian produk yang berbahaya, dan menggunakan material pemasok yang lebih ramah lingkungan untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Jung Turkusma Pratiwi dengan NIM 1903211000120. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan CSR. CSR sendiri merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap stakeholders, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Siapa saja sih stakeholders perusahaan itu? Yaitu ada employees, ada suppliers, ada local communities, dan juga ada customers. Dengan menerapkan CSR, akan perkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara stakeholders yang difasilitasi perusahaan dalam menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Terdapat 6 kecenderungan utama yang menegaskan bahwasanya arti penting dari CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin berjarak kepada rakyatnya, semakin mengemukakan arti berkesinambungan, lalu semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik bahkan bersifat anti perusahaan,
Lalu tren ke arah transparansi. Yang terakhir yaitu harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Tak sedikit perusahaan pabrik dan industri yang ada di Indonesia ini itu telah menerapkan CSR. Nah, salah satunya perusahaan yang menerapkan CSR yaitu PT Unilever. PT Unilever Indonesia itu melakukan beberapa program CSR sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. PT Unilever Indonesia ini tuh memiliki banyak program CSR untuk para stakeholdersnya. Yang pertama yaitu local communities. Ada program pengembangan petani kedelai hitam pada tahun 2001 dengan menerapkan pendekatan sekolah lapang atau SL petani kedelai hitam untuk memberdayakan petani agar mandiri dalam mengelola lahan pertanian. Lalu yang kedua yaitu ada program lingkungan seperti program Jakarta Green and Clean dan program pemilihan sampah mandiri di Surabaya sejak tahun 2001 dengan cara pemilihan sampah pribadi. Lalu yang ketiga yaitu ada program Ramadan Berbagi, beli kebutuhan beri kebaikanmu. Nah, dalam rangka dukungan pemulihan pasca bencana di wilayah Palu, Lombok, dan Donggala. Yang keempat yaitu program Lifebuoy Berbagai Sehat, yang dimana dengan tujuan untuk memberikan edukasi kebersihan dan kesehatan dengan mendorong masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun. Program ini dipilih karena mencuci tangan langkah paling efektif untuk melawan kuman penyakit dan mengurangi rasiko kematian. Selanjutnya yaitu ada suppliers. Nah, terdapat ada program membina supplier kecil dengan cara memberikan pinjaman, yang dimana salah satu caranya adalah rencana fasilitas, yaitu pinjaman tanpa komitmen yang diberikan oleh UV kepada perseroan yang akan digunakan oleh perseroan untuk tujuan pendanaan kebutuhan umum perseroan tersebut. Tujuannya itu yakni pemasaran, relasi, supplier, menambah produktivitas dan juga mengurangi biaya. Yang kedua yaitu ada program Partner to Win atau bermitra untuk menang. Nah, pada tahun 2019 pemerintah itu meluncurkan satu program khusus yang dinamakan program Partner to Win untuk meningkatkan kerjasama dengan suppliers utamanya. Program Partner to Win ini memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak kemitraan jangka panjang dan bersama-sama untuk menciptakan kapabilitas baru. Oleh karena itu, hubungan kerjasama antara Unilever dengan para suppliernya itu bertujuan untuk meningkatkan organisasi keduanya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.